Oke, kita lanjutkan materinya. Setelah kemarin kita belajar tentang kedudukan titik terhadap lingkaran ya. Sekarang kita belajar tentang kedudukan garis terhadap lingkaran. Ada 3 kemungkinan ya. Yang satu ini namanya memotong. Tandanya memotong adalah ada 2 titik ya yang di titik perpotongan antara garis dengan lingkaran. Garis memotong lingkaran di 2 titik. Karena tidak bisa memotong di 1 titik. Kalau 1 titik bukan memotong tapi namanya menyinggung. Nah, ini namanya menyinggung karena hanya titik potongnya hanya ada 1. Namanya menyinggung. Garis menyinggung berarti memotong mah banyak, kalau menyinggungnya sedikit gitu. Anda menyinggung saya, oh berarti sedikit, sedikit. Dan yang ketiga yaitu garis berada di luar lingkaran. Itu posisi garis terhadap lingkaran. Bagaimana cara mengeceknya? Misalkan ada garis, ada persamaan lingkaran. Apakah garis ini memotong atau tepat atau berada di luar? Nah, untuk mengeceknya, mari kita lihat rumus berikut. Nah, untuk mengeceknya, kita menggunakan rumus diskriminan ya. D sama dengan B kuadrat min 4 AC. Kok ini mah seperti di persamaan kuadrat? Iya, memang diskriminan itu adanya di persamaan kuadrat. Karena untuk mengecek apakah garis itu memotong, menyinggung, atau di luar, maka kita harus menjadikan persamaan lingkaran menjadi persamaan kuadrat. Bagaimana caranya supaya ini jadi persamaan kuadrat? Maka y-nya harus disubstitusi ya. Contoh. Misalkan. Contoh. Misalkan ada lingkaran L gitu ya. X kuadrat plus Y kuadrat plus 4X min Y plus 1 sama dengan 0. Ini persamaan lingkarannya. Yang kedua, misalkan kita punya garis persamaannya, misalkan garis Y sama dengan 3X plus 2 ya. Ini garis, ini lingkaran. Bagaimana hubungan antara lingkaran dengan garis ini? Apakah baik-baik saja? Bukan ya. Apakah putus? Putus berarti seperti ini nih, terputus. Kalau masih ada hubungan sedikit berarti ini nih, menyinggung ya. Tapi kalau hubungannya erat berarti ini nih, memotong. Nah, untuk mencarinya, mari kita substitusikan persamaan garis ini ke dalam lingkaran. Ini persamaan garisnya sudah dalam bentuk Y sama dengan 3X plus 2. Maka Y-nya kita ganti ya. Kita jawabnya di sini nih. Jawab. Aduh, menulis di komputer itu sangat sulit. Tulisan bagus saja jadi jelek, apalagi tulisan jelek. Jadi sangat jelek nih, sangat jelek ya. Kita substitusikan X kuadrat plus Y kuadratnya kita ganti oleh, karena Y-nya kan sama dengan 3X plus 2, maka Y ini kita ganti dengan 3X plus 2. Kita ganti dengan 3X plus 2 dikuadratkan ya. Lalu ditambah 4X lalu dikurangi Y-nya juga diganti lagi 3X plus 2
sama dengan plus 1 dulu ya. Min y-nya kan y-nya kita ganti juga dengan 3x plus 2. Min 3x plus 2 plus dulu ya. Plus 1 sama dengan 0. Mari kita kuadratkan dulu yang ini. Berarti x kuadrat plus. Cara mengkuadratkan ingat ya. Ini dikuadratkan dulu jadi 9x kuadrat. Lalu 2 kali 3. 6 kali 2. 12 ya. Plus 12. X. 2 dipangkatkan 2 berarti plus 4. Ini hasil dari, Bapak di kurungan dulu lah. Supaya membedakan mana. Ini hasil pengkuadratan ya. Nah ini tambah 4. Tambah 4x. Min 3x. Nah ini. Min 3x. Min 2 ya. Kalau dibuka kurungnya ini jadi min 2 plus 1 sama dengan 0. Hati-hati di sini nih. Ketika ada tanda min, di sini ada plus, maka ini harus jadi min. Kalau ini plus mah nggak masalah. Kalau di sini plus, yang ini tetap diturunkan tidak berubah. Tapi kalau negatif ada minnya di sini, maka ini jadi min 3x dan min 2. Ini tetap. Yang sejenis kita satukan x kuadrat dengan x kuadrat. Di sini ada 2x, di sini ada 4x, di sini ada negatif 3x. Di sini ada 4 konstanta ya 4 itu. Di sini ada konstanta juga negatif 2, di sini juga ada konstanta 1 ya. Mari kita satukan. X kuadrat tambah 9x kuadrat jadi 10. Ini 1 ya, ini 1x kuadrat, ini 9x kuadrat jadi 10x kuadrat. Lalu yang mengandung x saja 12x tambah 4x berarti 16 kurangi 3 berarti 3 positif 13x ya. Lalu yang konstantanya 4 ini negatif 2 tambah 1 kan negatif 1. Tambah 4 berarti positif 3 ya. 4 atau 4 kurangi 2, 2 tambah 1 jadi 3 sama dengan 0. Nah ini dari persamaan lingkaran kalau kita substitusikan persamaan garisnya akan menjadi sebuah persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat itu ada diskriminannya. Cara menghitungnya adalah kalau belum jelas mari kita tentukan dulu B-nya berapa gitu ya. A itu adalah koefisien dari X kuadrat. A-nya adalah 10. B-nya adalah 13. C-nya, C itu konstanta ya. Berarti 3. Masukkan ke rumus ini. D sama dengan B kuadrat min 4 AC. B-nya 13 kuadrat min 4 kali 10 kali 3. Berarti 13 kalau dikuadratkan jadi 169 dikurangi 120 sama dengan 49. 49 ini kurang dari 0 atau lebih dari 0 atau sama dengan 0. 49 lebih dari 0. Kesimpulan, jika D-nya lebih dari 0, maka kesimpulannya yang mana? Nah, yang ini. Ya. Berarti lingkaran ini dipotong oleh garis Y sama dengan 3X plus
2. Kenapa? Karena nilai diskriminannya lebih dari memotongnya berapa titik. Kalau memotong ya di 2 titik. Nah, itu ya. Oke, itu untuk mengecek bagaimana hubungan. Nah, nanti kalau ketemu D sama dengan 0, berarti ini menyinggung. Ingat, ini rumus diskriminannya. Harap diingat dan ditulis. Ini caranya hubungan antara lingkaran x kuadrat plus y kuadrat plus 4x min y plus 1 sama dengan 0. Dan garisnya y sama dengan 3x plus 2. Bagaimana hubungannya ini? Cara menghubungkannya tinggal diganti. Y yang dalam persamaan lingkaran, Y-nya diganti oleh 3x plus 2. Itu ya. Karena persamaan garisnya Y sama dengan 3x plus 2. Bagaimana kalau persamaan lingkarannya bentuknya lain? Pokoknya mah harus dibuat Y sama dengan gitu ya. Nanti kalau ada format soal yang lain yang dari ini bisa kita lebih perdalam lagi. Oke, sekian untuk kedudukan garis terhadap lingkaran. Ada 3 jenis atau ada 3 kemungkinan kedudukannya. Satu berada di luar, satu menyinggung, satu lagi memotong di 2 garis gitu ya. Yang Bapak contohkan ini kebetulan memotong di 2 garis gitu ya. Tapi kalau ada soal lain yang berbeda dengan ini, mungkin saja nanti ada yang di luar lingkaran, ada yang menyinggung, tapi caranya sama. Kita cari persamaan kuadratnya dulu. Kalau sudah persamaan kuadratnya dulu ketemu, maka tentukan A, B, dan C-nya lalu masukkan ke dalam rumus diskriminan. Apa rumus diskriminan? Yaitu B kuadrat min 4 AC. B-nya 13 kuadrat, 4 ini dari rumus, A-nya 10, C-nya 3. Dari mana ini 120? 4 kali 10, 40. 40 kali 3 kan 120 ya. 13 kuadrat berarti 13 kali 13, 169. Oke, begitu. Mudah-mudahan mudah dipahami untuk materi yang kedudukan garis terhadap lingkaran. Sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takkan sanggup hatimu